Sebelumnya, Bu Mindam meminta kemeja TH karena sulaman Yeonwoo. Yeonwoo meminta maaf pada Bu Mindam. Kau sangat mirip dengan ibuku. Bu Mindam menjawab tidak apa-apa. Bisakah perlihatkan rokmu? Ini unik dan cantik. Yeonwoo membuatnya sendiri dari hanbok. Yeonwoo belajar menyulam dari ibunya sejak kecil. Bu Mindam langsung ingin menerima proposal TH karena Yeonwoo. Tapi ia memiliki satu syarat. Aku ingin bekerja dengan Yeonwoo. Saat rapat selesai, dada TH tiba-tiba sakit. Lalu Bu Min masuk ke ruangan TH. TH cepat-cepat membuat panggilan darurat untuk sekretaris Hong. 무슨 일이세요? Bu Min berkata kau melakukannya dengan baik atau hanya beruntung? TH menjawab tidak ada yang ingin kudengar, jadi kau boleh pergi. Sekretaris Hong berkata pada Yeonwoo untuk pulang dengan sawal karena ia ada urusan. Yeonwoo berkata perak menjadi hitam saat menyentuh racun. Bu Min melihat TH yang kesakitan. TH berkata kenapa aku harus bebas saja padahal kau di sini. Sekretaris Hong datang dan berkata TH harus menghadiri rapat. Manajer O berkata orang yang membujuk Midam adalah istri Kang TH. Hana tidak ingin mendengar hal itu. Setelah tenang, TH meminum obat dari dokter. Sekretaris Hong mengajak TH untuk datang ke rumah sakit. TH menolak. Sampai kakek dioperasi dan masalah Yeonwoo selesai, jangan membuat kericuhan. Ini perintah. Yeonwoo melihat bunga bungur yang layu. Bu Midam menunjukkan sulaman dari keluarga ibunya yang berusia sekitar 200 tahun. Sulaman ini hampir identik dengan sulaman Yeonwoo. Saat aku melihat sulaman Yeonwoo, aku teringat pada ini. Aku jadi penasaran tentang Yeonwoo. Aku juga jatuh cinta dengan keterampilan menyulamnya. Saat masuk ke rumah, TH dan sekretaris Hong terkejut karena ayam yang terbang ke arah mereka. Lalu Sawol menangkap ayam itu. Ia ingin masak untuk Yeonwoo dan TH. Sekretaris Hong kagum dengan Sawol. Sawol sudah selesai membuat makan malam. Sekretaris Hong juga ingin makan makanan itu. Sawol berkata ini untuk kalian berdua nikmati. Ia sudah menyiapkan makanan untuk dibawa sekretaris Hong. Sawol menyuruh sekretaris Hong untuk keluar. Sawol berkata malam telah tiba. Tuan muda sudah pulang. Kalau begitu kita menyingkir. Sekretaris Hong bertanya kenapa. Sawol menjawab itu PR-mu. Selesaikan sebelum kita bertemu lain kali. Yeonwoo akhirnya menerima tawaran TH untuk bekerja dengan Midam. 이쁘네요. Yeonwoo menolak pergi bersama TH. Mulai sekarang kita orang asing. TH memperkenalkan tim Midam pada tim pemasaran. Yeonwoo bekerja sebagai desainer tamu Midam. Saat rapat, Hana berpendapat kenapa kita tidak masukkan desain Yeonwoo untuk menciptakan cerita dengan konsep Mida dan Esa Sol. Visi baru menuju generasi berikutnya. TH setuju dengan pendapat Hana. Bu Midam juga setuju. Manajer Do berkata, mari kita putuskan setelah melihat draft desainnya. Aku tidak yakin tentang desain Yeonwoo. Taemin berkata, tentu dia bekerja dengan baik karena dia desainer tamu Midam. Yeonwoo berkata, jika diberi kesempatan, aku akan memberikan jawaban yang sesuai. Taemin memuji Yeonwoo. Ia berkata, apa kau bebas saja masuk ke kandang harimau? Yeonwoo menjawab, aku akan bebas saja jika kau tidak ikut campur. Taemin berkata, aku akan terus mengurus urusanmu. TH cemburu melihat mereka berdua. Manajer Do memberikan kartu pegawai Yeonwoo. Aku menyakiti perasaanmu saat rapat. Yeonwoo menjawab, aku akan bekerja dengan baik. Lalu manajer Do meminta nomor Yeonwoo. TH kembali cemburu. Taemin datang dan berkata, apa kau ada di sini karena mengawasi seorang? TH menjawab, aku ada di sini untuk menyarankan pergi makan malam bersama. Mereka semua menerima ajakan TH. Taemin ingin minum minuman keras. TH menolak untuk minum. Sedangkan Yeonwoo berkata ia juga ingin minum. TH cemburu melihat manajer Do yang perhatian pada Yeonwoo. TH kesal karena Yeonwoo terus tersenyum pada semua pria. Manajer O berkata manajer Do dan Yeonwoo sangat serasi. Manajer Do berkata aku tidak keberatan, tapi Yeonwoo pasti tidak nyaman. Yeonwoo berkata aku sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Manajer O berkata apa kalian berdua diam-diam? TH dan Taemin kesal dengan manajer O. Yeonwoo berkata aku tidak boleh minum terlalu banyak. Ada sesuatu yang selalu kulakukan saat aku mabuk. TH teringat ciuman Yeonwoo saat itu. Manajer Do bertanya apa itu. Yeonwoo menjawab jika kau tahu kau bisa terluka. Itu adalah tiba-tiba TH berteriak. Ia tidak ingin Yeonwoo mencium manajer Do. TH mengakhiri makan malam tim. Manajer Do menawarkan mengantar Yeonwoo pulang. Dengan cepat TH menyuruh sekretaris Hong untuk mengantar Yeonwoo pulang. Yeonwoo menerima tawaran manajer Do. Taemin juga ingin mengantar Yeonwoo. TH berkata manajer Do mabuk, jadi Yeonwoo harus pulang dengan sekretaris Hong. Manajer Do menjawab aku tidak minum karena membawa mobil. Taemin berkata ingin menumpang mobil manajer Do. Tapi Taemin kembali diajak pergi karaoke oleh tim pemasaran. Yeonwoo belum sampai ke rumah. TH keluar rumah untuk menunggu Yeonwoo. TH berkata aku tidak akan pernah menyarankan makan malam tim lagi. Manajer Do berkata ada sesuatu di rambut Yeonwoo. TH yang sedang sembunyi langsung berteriak. Yeonwoo dan manajer Do terkejut mendengar suara itu. TH buru-buru kembali ke rumah. Yeonwoo bertanya kenapa TH ada di luar. TH beralasan mencari udara segar.
Yeonwoo terus bercerita tentang manajer Do. TH kesal karena Yeonwoo terus bercerita tentang manajer Do. Kakek memperbaiki lukisan Yeonwoo kecil. Lalu jam yang selalu Yeonwoo bawa saat di zaman Joseon tidak bisa diperbaiki. Jam tersebut tidak rusak. Hana menyuruh Yeonwoo mengerjakan dokumen. Yeonwoo berkata, aku tidak tahu cara melakukannya. Hana berkata itu salah satu keterampilan dasar. Bagaimana kita akan bekerja sama? Yeonwoo tidak bisa menggunakan komputer. Yeonwoo menjawab, aku yakin bisa belajar. Hana kesal dan tidak jadi menyuruh Yeonwoo. Taemin mengajak Yeonwoo untuk mewawancarai para pelanggan tentang hanbok. Kenapa orang-orang jarang memakainya? Pelanggan menjawab karena itu tidak nyaman. Desainnya hampir identik dan kita tidak bisa masukkannya ke mesin cuci. Dari segi biaya itu yang terburuk. Lalu Yeonwoo bertanya bagaimana jika kau bisa membeli hanbok yang mudah dicuci dan juga nyaman. Pelanggan itu menjawab itu akan sangat bagus. Setelah mewawancarai para pelanggan, Yeonwoo jadi mengetahui hanbok yang diinginkan para pelanggan. Taemin meminta hadiah berupa kencan dari Yeonwoo karena sudah membantu Yeonwoo. Lalu mereka bertemu Bukmin. Bukmin berkata, aku tidak menduga kau bekerja di perusahaan. Entah apa yang dijanjikan TH kepadamu, tapi kau hanya bidak catur yang bisa digantikan kapan saja. Yeonwoo menjawab, aku tahu itu, jadi kau tidak perlu khawatir. Kakek berkata pada TH, pada rapat umum pemegang saham, Direktur Choi akan menyarankan agar kami menunjukmu sebagai CEO SH Seoul. Lalu kakek berkata, bisakah Yeonwoo tidak mengerjakan acara hari jadi pertama? Aku merasa kita terlalu menekan Yeonwoo. TH menjawab, kurasa dia akan baik-baik saja. Itu salah satu syarat Midam dan Yeonwoo menikmati pekerjaannya. Jadi jangan khawatir. Kakek mengajak TH berjalan-jalan sampai ke pavilion tempat TH dan ibunya tinggal. TH kesulitan untuk masuk ke sana. Kakek berkata, apapun tantangannya ada di depan, kakek yakin kau bisa mengatasi semuanya. Tapi kakek juga tahu itu tidak bisa dilakukan selama ada Yesu. Tapi sampai hari di mana SH menjadi milikmu sepenuhnya, pastikan Bukmin tidak punya pengaruh terhadapmu. Itu sebabnya kakek mencemaskanmu dan Yeonwoo. Saat ibu TH kesulitan bernapas, TH sibuk memanggil untuk meminta bantuan. Tapi pintu kamar dikunci oleh Bukmin. TH tahu Bukmin sengaja melakukannya. Besok paginya, tim pemasaran rapat dengan tim Midam. Manajer Do menyukai desain Yeonwoo. Ia terkesan dengan pola bunga dan rumbai rajutan. Yeonwoo menjelaskan arti rumbai itu. Simbol ini melambangkan aku dan kita semua. Aku yakin dalam hidup, hubungan yang kita buat dengan orang lain menjadi terjalin dan membentuk simpul besar. Aku ingin membuat pakaian dengan simpul indah yang melambangkan ikatan itu. Bu Midam berkata itu adalah tema kita. Ikatan antara SH dan Midam lalu antara kita dan pelanggan. Mereka semua suka desain Yeonwoo dan setuju dengan perkataan Bu Midam. Yeonwoo khawatir bisa bekerja dengan baik karena ia dari Joseon. TH berkata, haruskah aku mengeluarkanmu dari tim? Yeonwoo menjawab, bukan itu maksudku. TH berkata, tidak masalah dimanapun kau berada, kau yang membuat pakaian. Ingat saja itu, dan aku yakin kau akan bekerja dengan baik. Perkataan TH sama dengan perkataan suami Yeonwoo. Yeonwoo minta bantuan Nare tentang Norige. Kakek berkata pada Bukmin, tugasmu adalah membantu TH, bukan memimpin SH. Bukmin menjawab, ayah berharap aku memainkan peran pendukung seperti saat aku menikahi Junghoon. Kakek menjawab, kau yang ingin menikahinya. Ayah hanya mengabulkan permintaanmu. Bukmin ingin menghancurkan lukisan ayah TH. Setelah kepergian ibu TH, ayah TH pun bersedih. Ia melukis wajah ibu TH. Bukmin yang sedang hamil Taemin merasa diabaikan oleh ayah TH. TH presentasi di depan Dewan Direksi. Acara hari jadi pertama SH akan kolaborasi dengan Midam. Kami ingin menampilkan tradisi unik dan keindahan hanbok. Temanya adalah ikatan. Yeonwoo menunggu di ruang TH. Sekretaris Hong mengajak Yeonwoo untuk ke ruang presentasi. Selanjutnya TH memperkenalkan Bu Midam dan manajer Do. Lalu ini adalah desainer Park Yeonwoo yang juga merupakan istriku. Semua orang yang ada di sana terkejut. Yeonwoo kesal pada TH. Kenapa kau mengungkap identitasku tanpa membahasnya dahulu denganku? TH minta maaf, itu adalah langkah terbaik. Jika semua orang tahu kau istriku, Bu Min tidak akan bisa menyakitimu secara terbuka. Itu satu-satunya cara untuk melindungimu. Yeonwoo menjawab, mulai sekarang diskusikan masalah ini denganku. Nare berkata racun menyebabkan perubahan warna pada Norige ini. Itu adalah arsenik. Sekretaris Bu Min meminta Yeonwoo menemui Bu Min. Manajer Oh melihat hal itu. Lalu sekretaris Hong mencari Yeonwoo. Manajer Oh menjawab dia pergi dengan sekretaris Bu Min. Sekretaris Hong cepat-cepat mengejar Yeonwoo. Ia melaporkan pada TH bahwa Yeonwoo ada di pavilion. TH langsung datang ke pavilion. Sekretaris Bu Min meminta Yeonwoo untuk menunggu di dalam. Bu Min akan segera datang, padahal Bu Min ada di kantor. Yeonwoo masuk ke pavilion. Ia melihat ada topeng yang mencuri dan masukkannya ke sumur. Lalu pintu itu terbuka. TH sampai di pavilion. Ia kesulitan untuk masuk ke dalam.
Yeonwoo masuk ke kamar ibu TH. Akhirnya TH berhasil masuk. Yeonwoo ingin mengambil sesuatu, tapi ia menjatuhkan papan. TH mendengar hal itu dan menemukan Yeonwoo. TH kesulitan bernapas. Yeonwoo membuka kancing kemeja TH agar TH mudah bernapas. Ia melihat ada bekas operasi di dada TH. Chonmyoung berkata Yeonwoo akan melihat kebenaran dari takdir yang berulang. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.